kita ditemani kembali oleh moderator kita yang punya hati yang luar biasa. Beliau ini co-founder dan koordinator dari Indonesia Human Capital Community. Jadi HCC ini berdiri karena hati seorang beliau yang ingin SDM di seluruh Indonesia maju dengan bisa ada komunitas, gimana ya kumpul-kumpul bareng, bisa saling berbagi, menguatkan dengan tantangan-tantangan yang ada. Dan beliau juga ini managing partner dari Kendu Coaching, dan juga lead konsultan Human Capital and Strategic Management, dan beliau serta timnya ada 9 perusahaan yang ditangani di HR Strategic Development-nya. Jadi nanti Bapak Ibu kalau ingin perusahaan yang dibantu HR konsultannya bisa langsung hubungin beliau. Dan beliau juga sebagai konsultan juga di family business. Jadi Anda ingin sesuatu yang menarik belajar family atau Anda pengen konsultan tentang family bisnis Anda, bisa langsung juga ke beliau. Jadi Pak Budianto akan menjadi moderator kita sepanjang hari ini, dan pembicara kita nih luar biasa, narasumber kita, karena mengundang beliau waktunya nggak mudah. Terima kasih nih buat para narasumber kita yang luar biasa. Ada Ibu Desi Gunawan sebagai Head of HR Strategic Development dari AIA Financial. Terima kasih Bu sudah mau hadir di komunitas kami. Dan juga ada Pak David Kartono sebagai Associate Vice President of Business dari Tokopedia. Ya, tentunya kita sudah kenal semua ya untuk narasumber kita di dunia usaha mereka masing-masing. Dan untuk selanjutnya kita tetap semangat karena kita mendapatkan sesuatu yang menarik sepanjang hari ini. Saya serahkan ke Pak Budianto untuk mulai program kita IHCC dengan topik baru kembali. Oke, silakan Pak. Oke, terima kasih Bu Rani. Selamat jumpa kembali rekan-rekan IHCC. Jadi, kenapa kami memilih topik manage remote working and improve productivity? Karena dari beberapa pertanyaan rekan yang tergabung dalam IHCC maupun beberapa klien kami, Pak, gimana sih tips-tips untuk mengelola work from home agar bisa tetap produktif gitu ya? Bahkan ketika saya ngobrol dengan Pak David dan Bu Desi, bukan hanya mereka mengelola work from home atau remote working, tapi mereka sudah menerapkan hal-hal khusus, ada tips-tips khusus supaya apa yang dilakukan malah bisa makin produktif. Ya, jadi hari ini hari yang menarik, kita akan dengar sharing dari 2 pakar. Pak David mewakili bidang bisnis, ya, Pak David ini EVP of Business dari Tokopedia, dan juga Bu Desi. Nah, untuk sharing pertama kita akan dengar dari Pak David. Ya, terima kasih. Silakan Pak David Kartono. Ya, thank you Pak Budi, thank you semuanya, thank you buat kesempatan yang diberikan. Jadi mungkin karena ini saya waktu dihubungi Pak Budi untuk kegiatan IHCC, saya bilang, waduh, kalau begitu saya kayaknya kurang cocok ya, saya bukan HRD ya, tapi mungkin biar bagaimanapun bicara membangun sebuah bisnis itu tidak lepas dari people, dari manusianya ya kan. Seringkali kita dengar istilah lebih baik membangun orangnya atau manusianya supaya manusianya itu bisa membangun bisnis ya. So build the people, so the people will build the business for you. Ya, jadi mungkin saya coba sambungkan dengan keterbatasan saya, boleh ya Pak Budi? Ya, silakan, dari sisi human resource ya. Tapi sebelumnya mungkin saya mau jelaskan sedikit tentang perusahaan di mana saya bekerja ya, atau industri di mana saya kecemplung ya. Kira-kira mungkin boleh next slide ya. Seperti yang Bapak Ibu tahu bahwa memang kalau Tokopedia itu tidak lepas dari istilah e-commerce ya. Walaupun kita sudah berevolusi menjadi perusahaan atau bertransformasi menjadi perusahaan teknologi, bukan cuma sekedar e-commerce ya, tapi sedikit gambaran tentang Indonesia dan e-commerce perspektif. GDP Indonesia itu by 2030 semua meramalkan atau memproyeksikan di atas 1 triliun US dollar. Ya, dan tentunya dengan melihat situasi COVID dan lain sebagainya,
apakah akan mempengaruhi iya dan tidak. Biar bagaimanapun di saat pandemi seperti ini, perusahaan seperti kami mengalami blessing in disguise dalam pengertian orang akan semakin berubah gaya beli atau bertransaksi karena commerce relate dengan transaction itu menjadi ke dunia digital. Tentunya bagaimana sih dari point of view management atau point of view people management, di saat seperti ini justru kita harus lebih kerja lebih keras lagi karena demand yang semakin tinggi, pekerjaan makin banyak dan semuanya makin melalui dunia digital, dan itu yang menarik memang beberapa bulan belakangan ini. Oke. Indonesia sendiri ada 268 juta penduduk ya, populasi keempat terbesar, dan yang menarik adalah di tengah status Indonesia sebagai negara berkembang, maju, dan yang belakangan ini juga dapat status baru lagi, tetapi di luar dari itu adalah 65 penetration di internet di Indonesia itu it happens hari ini terjadi, dan 171 juta punya akses. Dan tentunya dengan ada pandemi ini mungkin kalau kita lakukan research sambungan, saya rasa akan jauh lebih banyak ya, karena jujur anak saya aja 2 ini sedang sekolah pada saat saya sedang ngomong di rumah juga dan menggunakan internet. Anak saya yang umur 5 tahun sudah paham sekali menggunakan Zoom sejak usia dini, jadi saya rasa penetration-nya akan jauh lebih impactful atau lebih besar lah skalanya. 79% kita itu demografiknya yang demographics. Ya, jadi berarti mungkin ini salah satu faktor kenapa kalau Bapak Ibu perhatikan sejak PSBB dan kita tidak melakukan fully lockdown, mungkin consideration-nya adalah ini ya, karena usia-usia yang masih kuat secara imun dan lain sebagainya gitu ya. Tapi tentunya kita tidak boleh tidak bermawas diri juga, karena penting sekali apa yang kita hadapin ini. Kemudian yang poin berikutnya adalah mobile first ya. Jadi rata-rata orang Indonesia itu membuka smartphone-nya lebih dari 4 jam, dan tentunya di tengah pandemi ini lebih dari 4 jam saya yakin ya, karena segala sesuatunya harus kita lakukan melalui internet ataupun handphone, WA, Zoom dan lain sebagainya, dan saya rasa ini udah lebih dari 4 jam ya kan. Dan rising middle class kita sama-sama sudah buktikan bahwa baru-baru ini ada survei yang membuktikan ataupun badan yang mengklaim bahwa Indonesia itu secara kalangan menengah sudah mengalami kenaikan. Jadi ini sesuatu fakta yang menarik buat Indonesia menurut saya. Terlepas dari situasi yang ada hari ini, menurut saya ini adalah fakta yang harus kita embrace atau kita terima, dan bagaimana mengolah fakta ini menjadi sebuah langkah atau strategis buat perusahaan Bapak Ibu sekalian ya. Boleh next. Nah, untuk industri sendiri yang kita gelutin hari ini ya e-commerce. Secara jujur memang secara rata-rata kenaikan e-commerce kalau di China 10% itu kita masih di atas China, berarti kita masih mengalami uptrend sekali ya. Dan angka ini juga berkesinambungan tentunya dengan situasi 4 bulan belakangan ini, di mana sejak bulan Maret kita mengalami kenaikan signifikan secara traffic, secara seller, merchants, dan secara apapun ya. Dan ini yang menarik ya, artinya secara potensial market di Indonesia masih sangat besar, sehingga membuat tentunya menjadi daya tarik sendiri buat market Indonesia. Kalau kemarin kita dengar Singapura masuk fase krisis, dan surprisingly 4 bulan terakhir ini kita mengalami tren kenaikan yang cukup signifikan secara order ya, tetapi tentunya memang secara rupiah substansialnya masih kita nggak se-wow seperti non-pandemic situations. Ya, boleh selanjutnya.
Dan ini sedikit gambaran tentang e-commerce di Indonesia. Ya, jadi memang e-commerce itu dimulai, kalau Bapak Ibu ingat, kira-kira mungkin ya 10 tahun yang lalu, 12 tahun yang lalu, banyak kan kita lihat bahwa dimulai dengan penjualan handphone, dengan elektronik dan lain sebagainya. Ya, tapi kalau kita lihat bahwa daya beli orang atau kebutuhan orang terhadap physical goods adalah barang yang bisa dipegang ya. Jadi pembelian yang berupa barang itu bisa dilakukan semuanya melalui e-commerce. Baru-baru ini pun di bulan di bulan Mei kita launching BMW di Tokopedia, dan surprisingly di tengah pandemi ini ada orang yang melakukan transaksi dan banyak gitu. Jadi saya yakin bahwa tergantung perspektif bagaimana kita melihat ini, tapi kalau secara market kita lihat masih contraction. Ya, next. Oke, cara perusahaan kita punya visi membangun super ekosistem. Jadi instead of cuma e-commerce, memang kita adalah perusahaan teknologi yang membangun super ekosistem. Dan hari ini kompleksitasnya cukup tinggi karena bukan cuma sekedar e-commerce berjualan, tetapi kalau Bapak Ibu perhatikan semuanya bisa dilakukan di Tokopedia. Basically dari lahir kita coba, kemudian sampai menikah, kemudian butuh barang apapun semuanya kita sediakan di sana. Makanya kita mencoba membuat sebuah super ekosistem mengkonek semuanya itu. Dan baru-baru ini pun yang kita launching adalah program untuk pembelian hewan kurban ya. Jadi hewan kurbannya bisa dibeli melalui online juga supaya mengurangi physical social distancing juga. Nah, misi kami adalah ini yang membuat kami tentunya bertahan dan terus melakukan innovation baru adalah kita punya misi untuk memeratakan ekonomi melalui dunia teknologi. So it's to democratize commerce through technology, memastikan bahwa masyarakat Indonesia itu bisa menggunakan teknologi ini untuk mereka bisa mengembangkan bisnisnya. Oleh karena itu dengan misi ini kami selalu berusaha mengantisipasi karyawan kami, people di tempat kami untuk selalu siap berinovasi, untuk selalu siap berubah ya. Dan kebanyakan dari karyawan kami, kita sebut karyawan kami adalah nakama atau comrades ya. Tokopedia is always a magical place, di mana ada hal-hal yang memang selalu berubah dengan cepat untuk memastikan misi yang kami mau capai itu bisa tercapai. Nah, next-nya total kami, mungkin ini data yang saya sampaikan berdasarkan data survei dari UI dan juga dari Bank Indonesia. Ya, 90 juta monthly active user. Jadi setiap bulan tuh ada lebih dari 90 juta users. To be honest, during the pandemic pas di atas ya, di atas ini sampai ratusan juga. Dan kemudian kita juga secara website 140 juta visit ya, jadi luar biasa. Trafficnya memang kalau dilihat tadi dari penetrasi market internet 117 saja, berarti orang mengunjungi lebih dari satu kali gitu. Dan hari ini kami mengakses 97% kecamatan di Indonesia. Jadi lebih dari 86.000 yang kecamatan di Indonesia dan kami akses. Kemudian sekitar $1 billion tiap bulannya untuk GMV atau transaction yang happens gitu. Dan it's about 47% dari market e-commerce di Indonesia. Next-nya. Ya, nah jadi kalau melihat ini, kita lihat bagaimana Tokopedia as a company, atau mungkin saya menginterpretasikan dari pandangan saya juga sebagai pelaku industri, ya sebagai seorang manajer dalam pengertian memanage tim yang besar. Jadi kita melihat bahwa yang namanya tantangan ke depan itu, sebelum kita menjawab tantangan, kita harus tahu dulu sebenarnya ada dua
jenis tantangan menurut saya. Yang pertama adalah tantangan yang misterius atau challenge, yang dimana kalau misterius sendiri itu artinya adalah difficult or impossible to understand and explain or identify. Jadi memang segala sesuatu yang misterius, yang di luar nalar mungkin, yang hari ini yang mungkin hal-hal yang belum kita bisa duga dan antisipasi. Nah, kadang kita berusaha mengantisipasi hal-hal yang misterius, it's okay, ya. Tetapi ada hal-hal yang juga menjadi tantangan hari ini adalah kompleks atau rumit. Jadi kompleks atau rumit itu bicara tentang consisting of many different and connected parts. Jadi kalau saya boleh bilang bahwa kondisi hari ini bukan kondisi yang misterius, walaupun pandemi terjadi di seluruh dunia, lebih ke kompleks, ya. Karena kita sering dengar di beberapa negara, vaksin sedang diproses, sedang ditemukan, sedang dilakukan. Dan Presiden juga bilang ini hal yang pelik, ya. Pak Jokowi bilang ini hal yang pelik. Nah, pelik itu bicara kompleks. Bukan sesuatu yang tidak bisa diselesaikan, tetapi sesuatu yang bisa diselesaikan, tetapi too much loose end, ya. Oleh karena itu, di bulan Februari dan Januari, kami sudah melakukan banyak persiapan sebelum masuk ke fase mungkin PSBB, ya, kita sebutnya bukan lockdown, ya. Itu kita sudah melakukan persiapan dan sebisa mungkin melakukan antisipasi. Nah, mungkin saya jabarkan sedikit, ya, karena sering sekali sebelum saya di Tokopedia, saya kerja di beberapa perusahaan, dan saya yakin banyak perusahaan di Indonesia yang mungkin mulainya dari perusahaan keluarga, ya, ataupun perusahaan yang sudah diwariskan turun-temurun, ya. Dan ada tentunya berusaha menyelesaikan ini mungkin dari older generation, merasa bahwa oke, saya sudah melewati fase ini, dan lain sebagainya. Dan mungkin secara jujur kita ngomong bahwa fase pandemi ini hampir belum ada generasi yang hidup di dua pandemic situation, ya. Kalau kita baca berita mungkin ada beberapa yang di Itali gitu, tapi di Indonesia rata-rata belum pernah gitu. Jadi belum pernah itu bukan sesuatu yang bicara misterius, tetapi bicara kompleks. Karena kalau kita lihat banyak sekali informasi yang kita bisa digest di luar. Nah, kalau boleh next, ya. Maksud yang tadi saya jelaskan adalah sering sekali bahwa perusahaan ini menganggap bahwa situasi yang kita alami ke depan itu bicara misterius, di mana misterius ini, ya udah, apapun yang terjadilah, kita cukup perlu iman aja dan berharap ada mukjizat. Nah, menurut saya ini akan menjadi kurang bijaksana kalau kita mensituasikan kondisi hari ini seperti ini, ya. Kalau sedangkan sesuatu yang kompleks, ya, boleh next, Ran. Ya, sesuatu yang kompleks itu perlu diselesaikan dengan hikmat, ya, artinya perlu wisdom bagaimana memplan dan tahu kapan harus menerapkan, dan tentunya harus ada keputusan yang tepat. Jadi kalau kita mungkin berkaca di organisasi tempat saya bekerja hari ini, ya, kita pertama kali memutuskan work from home itu adalah tanggal 16 Maret, saya ingat sekali. Dan 16 Maret itu sifatnya trial sampai 17 Maret. 3 hari, berarti 16, 17, 18. Ya, kita sifatnya intentionnya itu baru trial, ya. Nah, di tanggal 16 kemudian kita mendapatkan informasi bahwa pemerintah sudah mulai mengconsider antara lockdown versus PSBB dan lain sebagainya. Dan kemudian melalui proses pembelajaran itu, yang persiapan itu baru kita putuskan untuk memperpanjang. Nah, mungkin Bapak Ibu berpikir bahwa Tokopedia perusahaan teknologi sudah terbiasa nih dengan work from home, remote working, ya. Tapi sebenarnya kenyataannya nggak begitu, karena Tokopedia sendiri lahir dari dalam negeri 100%. Ya, Pak William adalah orang Indonesia asli, lahir dari Indonesia,
dan dia belajar bagaimana mengupgrade dirinya menjadi dirinya dan perusahaannya menjadi sebuah perusahaan yang internasional. Nah, yang menarik adalah proses ini pun kita belajar dan persiapkan. Jadi Tokopedia itu tidak meng-apply bekerja dengan free time, to be honest, ya, dan juga tidak apply remote working. Remote working itu cuma berlaku hanya untuk kategori atau divisi tertentu, misalnya dalam hal ini teknologi produk dan lain sebagainya, karena ada beberapa tim yang harus ada di luar dari Indonesia. Nah, di luar itu sebenarnya semuanya itu persis seperti mungkin kebanyakan dari Bapak Ibu sekalian bekerja layaknya perusahaan seperti biasa, harus datang jam berapa, pulang jam berapa, kemudian ada mungkin ada flexibility waktunya doang gitu. Nah, ini pun menjadi sebuah hal yang kompleks buat kita untuk kita apply dan terapkan. Ya, jadi mungkin nanti beberapa slide berikutnya saya akan jelaskan mungkin kira-kira langkah-langkahnya seperti apa sih. Jadi pertama mungkin problem case situasi hari ini kita harus aware bahwa it is a complicated problem yang perlu diselesaikan dengan hikmat, artinya kita harus mengerti situasinya seperti apa, temukan apa yang cocok dengan organisasi kita, then we make the decision, gitu. Oleh karena itu, what we have facing forward ya, menurut saya hidup ini, life is always be complex situation, but it's not mysterious. Boleh next, Ran? Jadi kalau saya terjemahkan bahwa segala sesuatu dalam organisasi kita, mungkin tantangan bisnis, life is always complex but not mysterious. And our situation today, pandemic is complex, that's not mysterious. Sesuatu yang bisa kita go through. Cuma bicara tadi videonya cukup bagus ya, new normal atau balik ke old normal. There is no old normal gitu. Segala sesuatu udah berubah. Once kita udah nyaman, udah online, udah pasti nggak mungkin kita balik lagi gitu. Jadi lupakan kondisi yang lama, tapi kita harus menerima dan beradaptasi bagaimana maju ke depan. So ini beberapa contoh yang kita lakukan di bulan Februari. Kita tim people atau tim HRD kita udah persiapkan ini. Boleh next, kan? Ya, jadi ini yang kita lakukan jauh sebelum pemerintah memutuskan PSBB, karena kita terus berantisipasi. Misalnya contoh gini, saya ingat sekali di bulan Maret itu saya ada beberapa schedule buat bicara di event-event yang melibatkan banyak orang. Kemudian akhirnya kita putuskan untuk tidak mengambil resiko. Ya, walaupun terlalu banyak suara yang bicara tentang ini over worry dan lain sebagainya, ini tidak punya iman mungkin ya, dan lain sebagainya. Tapi menurut kita harus menggunakan hikmat gitu ya, karena kasus ini bukan kasus iman tapi kasus hikmat ya. Artinya di hikmat ini kita harus tahu bahwa kapan kita pastikan bahwa hal-hal seperti ini mengganggu atau menimbulkan resiko-resiko tertentu. Oleh karena itu kita sudah mulai menerapkan kayak travel ban, kemudian kita menerapkan mandatory work from home, ya kan. Lalu kita menyiapkan protokol tertentu. Nah, salah satunya nanti saya akan share sedikit juga protokol work from home yang kita lakukan, gitu ya. Mungkin boleh next saja. Ya, oke. Nah, kita punya 3 protokol. Ketika di bulan Maret kita putuskan untuk melakukan perubahan dalam cara bekerja, kita ada lakukan 3 protokol. Protokol pertama adalah bagaimana memastikan karyawan itu aman ya. Jadi ada protokolnya, dan BCP yang orang suka nggak pernah peduli adalah Business Continuity Plan. Percaya atau tidak, kita melakukan transisi yang sedemikian kompleks, memastikan supaya bisnis itu seperti sedia kala ketika tidak bekerja dari rumah. Jadi we plan the business continuity plan untuk each of the department atau division. Ini kalau kita lakukan kerja dari rumah, apa aja langkah-langkah yang harus kita lakukan supaya bisnis tetap berjalan seperti seharusnya. Nah, ini yang kita buat.
Kemudian tentunya di luar dari itu ada protokol medical, protokol COVID-19. Ya, ini adalah bagian untuk memberikan rasa aman juga buat tim, buat karyawan dari perusahaan kita. Dan ketika terjadi misalnya ada COVID-19 dan lain sebagainya, apa yang harus kita lakukan, penanggulangan apa gitu. Dan hari ini kita juga sudah terapkan protokol kembali ke kantor yang kemudian ada prosedur yang cukup kompleks yang kita harus lakukan untuk memastikan bahwa jangan sampai kita lengah terhadap situasi seperti ini. Nah, kelihatannya ini kompleks ya, tapi menurut saya ini sesuatu yang setiap kita bisa simplifikasi sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Nah, orang cenderung merasa bahwa kalau nggak face to face nggak nyaman karena orang Indonesia itu pengennya ketemu muka dan muka ya. Kemudian kalau nggak face to face kita nggak bisa menjamin bahwa mereka itu bisa bekerja dengan maksimal apa enggak dan lain sebagainya. Nah, tetapi sebenarnya sebagai mungkin kalau ada yang hadir sebagai pemilik bisnis dan lain sebagainya adalah memastikan bukan masalah orang tersebut kita maksimalkan 100% bekerja, tetapi the business itself have to be continue, harus berjalan menurut saya dan harus maksimal. Nah, ini adalah salah satu contoh protokol pertama di mana kita menerapkan work from home atau remote working. Boleh next one? Oke. Jadi awalnya pun kita melakukan proses adaptasi ya. Jadi pertama kita lakukan 30 menit minimum daily check-in. Dan sampai hari ini saya melakukan hal tersebut juga dengan tim. Ya, jadi what's your plan today? What you gonna do? Nah, mungkin di 1 bulan atau 2 minggu pertama kita lakukan pagi dan sore. Ya, sore kita cek, yang tadi kamu mau lakukan ini sudah dilakukan belum? Misalnya saya plan untuk, misalnya kalau dunia sales ya, saya plan follow up ini. Nah, outputnya apa? Atau saya plan untuk menyiapkan presentation, outputnya apa? Atau saya plan untuk mengerjakan operational ABC. Nah, jadi hal seperti ini kita harus mulai lakukan. Nah, yang kedua mungkin ada beberapa yang kurang nyaman ya dan masih membutuhkan face to face ya. Jadi biasanya kita menggunakan video ya. Jadi video harus nyala. Benar di rumah apa enggak? Jangan-jangan dia lagi di kafe ya dan lain sebagainya. Yang ketiga kita ada tools memang, dan ini tergantung juga dari masing-masing perusahaan, toolsnya bisa beda. Bagaimana memastikan ada disiplin dalam mengaplikasikan report atau hasil apa yang dilakukan selama seminggu misalnya. Jadi kita ada melakukan report untuk apply yang kita sebut dispensation leave ya, yang kemudian bisa dievaluasi oleh atasannya. Jadi ini salah satu contoh yang memang kita lakukan selama PSBB dan PSBB sampai saat ini. Ya, next. Nah, oleh karena itu, kenapa kita lakukan itu, dan tujuannya adalah kita tahu bahwa perusahaan kita ini, setelah kita lakukan itu, kita baru bisa memberkati atau berdampak buat orang lain. Oleh karena itu, kenapa kita persiapkan dari awal? Karena kita punya misi yang tadi, build the democratized commerce. Nah, makanya di pertengahan Mei, ya kita juga mulai keluarkan campaign bersama kita jaga ekonomi Indonesia, di April bahkan, karena kita mau supaya jangan sampai ekonomi Indonesia itu terpengaruh dengan kondisi seperti ini ya. Tapi dengan kejadian hari ini, beberapa minggu ini mungkin kita juga antara sedih dan senang ya, karena melihat banyaknya peminat misalnya sepeda ya, semua berkerumun kemudian bersepeda ya, itu antara sedih dan senang sih. Dan melihat angka yang belakangan ini naik, mungkin kita harus lebih menerapkan work from home dengan lebih serius untuk mengurangi dampak mata rantai COVID yang lebih jauh lagi atau lebih tinggi lagi sih. Nah, oleh karena itu nggak mungkin misi perusahaan atau tujuan dari perusahaan tercapai kalau kita nggak mempersiapkan dengan baik. Nah, 3 hal yang saya pelajari sih. Dan ini juga saya dapat dari beberapa online seminar juga, banyak sekali yang menulis ataupun menceritakan tentang 3 hal ini. Ya, yang pertama itu adalah boleh next. Yang pertama itu adalah
accept. Jadi banyak orang yang nggak menerima situasinya, saya mau kayak balik ke old normal. Saya mau jualannya kayak dulu. Saya mau face to face. Kapan saya face to face? No. Kita harus terima dulu, accept bahwa semuanya berubah. So the way we manage people berubah. The way we manage the company have to kita harus accept dan kita harus berubah. Nah, that's why yang kedua itu adalah adapt, how we change, ya kan? Kalau kita dapat menerima bahwa there is a limitation di offline, there is a limitation face to face. Oh ya, kita nggak betah nih untuk untuk stay at home dan lain sebagainya, tapi kita harus berubah. Nah, demikian juga di organisasi kita berubah. Nah, kita berubah 180 derajat dari perusahaan yang memang sama sekali tidak melakukan flexibility in time, in terms of flexible working time, compared to any other technology company atau e-commerce company. Then we accept the facts and we change, we adapt. When we adapt, we can accelerate, ya. Jadi makanya kita bisa dengan mudah di bulan April, di bulan Mei kita accelerate the productivity of the team, ya kan. Kita make sure. Jadi dengan online pun kita jujur ya, kita banyak mendapatkan key vendors, kemudian kita juga melakukan banyak sekali press conference ya. Jadi saya pribadi melakukan sehari itu bisa 2 kali 3 kali press conference karena saking mudahnya menggunakan Zoom gitu. Jadi segala sesuatu akan lebih dipercepat. Ya, saya rasa itu aja dari saya. Saya udah lebih dari 5-10 menit ya Pak Budi, mohon maaf ya. Oke, terima kasih Pak David. Ya, menarik ya tadi bagaimana dipaparkan bahwa proyeksi 2030 kita menjadi nomor 4 atau nomor 5 largest economy, dan bagaimana juga Tokopedia mempersiapkan business continuity. Dan saya juga tertarik dengan poin terakhir Pak David, accept, adapt, dan accelerate. Ya. Nah, selanjutnya kita akan dengar juga dari salah seorang praktisi HR, senior saya sebelumnya ya. Jadi Bu Desi Gunawan, beliau saat ini di AIA Financial, dan Bu Desi akan banyak bercerita tentang apa yang dilakukan AIA Financial, terutama sebagai salah satu multinational company. Oke, silakan Bu Desi. Halo semua, selamat pagi Bapak Ibu. Terima kasih Pak Budi sudah invite untuk sharing-sharing di sini. Ya, jadi saya mau memulai dengan satu situasi ya yang tadi juga disampaikan oleh Pak David dari Tokopedia, bahwa saya rasa bukan cuma kami berdua di perusahaan Tokopedia dan AIA yang mengalami situasi seperti itu, tapi semua justru ya, Bapak Ibu juga mengalami beberapa restrictions, beberapa kesulitan, dan akhirnya ada yang berdampak terhadap productivity, terhadap culture begitu ya, terhadap interpersonal relationship satu dengan lain mungkin. Nah, ini saya mau bicara dari sisi HR ya sekarang ya. Jadi banyak hal yang terjadi, kita nggak pernah predik ini akan terjadi. Nggak ada satupun yang tahu ini akan terjadi bahkan gitu ya, dan akhirnya tiba-tiba banget ini terjadi, dan tentu bikin kita semua shock gitu ya. Ada yang siap, ada yang nggak siap, ada yang setengah siap, dan akhirnya jadi siap begitu ya. Jadi nggak ada yang benar-benar siap menurut saya dalam kondisi ini. Tetapi justru tantangannya adalah di mana saya mewakili rekan-rekan HR, justru kita harus bekerja lebih keras gitu ya, memastikan keselamatan dari karyawan kita semua begitu ya. Jadi dari beberapa hal yang kami lakukan, boleh silakan di next Mbak Rani, beberapa challenges yang kami hadapi di awal ya. Challenges yang pertama adalah memang waktu kita mulai COVID-19 ini spreading-nya mulai begitu banyak ya, dan akhirnya tanggal 15 kalau nggak salah 15 Maret kami meeting ya, direksi ya, mengetok palu istilahnya. Oke, kayaknya kita udah harus work from home, udah gitu ya. Siap nggak siap, coba HR assess dan IT gitu ya. Udah kita work together, itu hari Minggu malam tuh ya kita meeting. Nah, hari Senin saya come up dengan konsep bagaimana work from home
dan bagaimana konsep untuk work from office, karena kita tahu nggak bisa 100% langsung work from home semuanya. Nah, Senin kita finalkan konsepnya, Selasa kita baru mulai work from home. Gitu ya, tanggal 17. Jadi benar-benar kalau dulu kuliah gitu ya, kita kenal istilah SKS, sistem kebut semalam, ini mirip begitu ya. Tapi ini efeknya 1.000 orang gitu ya, 1.000 karyawan ya. Jadi kita benar-benar dari minggu malam kita rally, bikin konsepnya, dan begitu kita terapin, memang seperti mungkin saya dialami oleh semua karyawan dan semua perusahaan ya, nggak smooth langsung kayaknya keren banget gitu ya, karena memang di AIA sendiri work from home itu tidak pernah ada ya. Dari 18 market, 18 negara itu nggak pernah jadi kebijakan, mungkin kecuali di Australia kayaknya atau New Zealand karena mereka part of regulation gitu ya, mungkin ada. Tetapi di country yang lain kita tidak pernah menerapkan work from home. Dulu pernah ada wacana kita mau bikin, cuman masih ragu-ragu ya, ini grup kasih apa enggak gitu ya, karena karena kita base-nya di Hong Kong, semua senang bekerja gitu ya, jadi istilahnya work from home tuh jauh lah dari konsep untuk penerapan. Jadi waktu kita terapkan dalam waktu 2 malam ya, ada beberapa protokol yang kita share ya, tapi memang saya nggak share protokolnya apa saja di sini, tapi journey yang kami lakukan from time to time, memberikan update pada karyawan, beberapa restrictions dan hal-hal yang lain itu juga kami berikan. Tapi saya justru mau share dari sisi sekarang karyawannya. How do they feel waktu ini pertama kali diterapkan, dan mungkin Bapak Ibu juga mengalami ini gitu ya, dengan tim kalian, dengan peers ya, dengan atasan, dengan yang lain ya. Feeling of disconnected dan disengaged saya rasa itu common ya di awal-awal work from home ya. Mungkin beberapa orang seminggu pertama, 2 minggu, sebulan pertama feel lonely ya. Biasanya ketemu orang, sekarang nggak pernah ketemu orang ya. Jadi beberapa karyawan tuh feel disengaged ya, disconnected. Nah, untuk mengatasi ini at that time kami dari HR bersama dengan Marti Marketing ya, kita membuat program Winning from Home ya, sama-sama WFH ya. Winning from Home ini menarik sekali. Jadi karyawan bisa beraktiviti di rumah gitu ya, bisa melakukan sports ya, karena kita punya brand promise adalah healthier, longer, better life ya. Jadi kita mengajak karyawan, yuk biar tetap produktif, kita olahraga dari rumah gitu ya. Nah, waktu mereka olahraga dari rumah, diposting, setiap kali posting di Instagram mereka dapat sesuatu dalam hal kontribusi. Kita kaitkan waktu itu dengan charity ya, membantu masyarakat Indonesia yang kekurangan dan juga membantu tim medis ya waktu itu. Nah, jadi setiap kali mereka posting, mereka menyumbang sesuatu. Nah, Winning from Home ini kita banyak sekali program di mana kita trying to excite karyawan yang lagi kerja di rumah. Ya, kita tahu ini kondisi yang sangat nggak enak gitu ya. Tapi ini adalah salah satu cara yang kita lakukan supaya karyawan feel connected ya, dan engage lagi dengan perusahaan gitu ya. Dan memang kita mendapatkan testimoni juga dari karyawan bilang, aduh thank you ya Mbak, dari HR bikin program macam-macam ya, kita jadi tahu nih sekarang kita nggak sendirian, kita nggak disconnect, tapi kita tahu perusahaan ngapain dan kita pun terlibat di situ. Nah, itu yang telah kami lakukan begitu ya. Nomor kedua adalah beberapa perubahan cara kerja ya. Pasti teman-teman di tempat AIA juga mengalami, dan juga di perusahaan teman-teman mungkin gitu ya. Tantangan ini adalah sangat drastis dari face to face menjadi virtual. Kelihatannya gampang dari kata-kata, tapi waktu ngejalaninya nggak segampang itu gitu, saya yakin ya. Cara kerja berubah. Biasanya kalau kita mau diskusi sama temen gitu ya, sama bos gitu kan, sama peers, sama tim, itu tinggal datang ke mejanya ya, tinggal datang ke cubicle atau ke ruangan, tinggal ketok pintu, discuss ya. Barang 5 menit, 10 menit udah beres dan problem solve gitu, cepet kesannya ya. Nah, sekarang nggak bisa. Kalau mau ketemu mesti set schedule, bener kan? Waktu set schedule apa jadinya? Tiba-tiba kalender kita penuh sama jadwal. Saya yakin sekali ya. Saya itu sehari sekarang work from home bisa 12 sampai 15 schedule a day. Ya, itu sakit kepala juga sih dari pagi-pagi mulai sampai malam gitu ya. Kenapa? Karena biasanya kita tinggal ketok pintu bahas sesuatu,
sekarang nggak bisa, sekarang kita mesti set schedule. Nah ini adalah satu tantangan kan, ya itu. Atau misalnya biasa kalau nge-review dokumen kita gimana, kita nge-print ya, nggak ramah lingkungan ya, kita nge-print. Sekarang mau nge-print di mana, di rumah kan nggak mungkin ya. Nah jadi nggak semua orang punya printer. Jadi akhirnya apa? Kita nge-review dokumen di laptop, ya mata pedes kadang-kadang begitu kan ya, karena nggak biasa kan. Nah ini juga tantangan ya, virtual working ya kan, remote working ini kayak gini gitu. Apalagi training ya. Kalau training biasa kayak gini, kita webinar kan pasti ketemu gitu ya, kumpul terus networking, bagi-bagi kartu nama gitu kan ya, dan kita juga bisa kenalan ya. Karena nggak bisa. Di AIA sejak work from home seluruh training face to face kita batalkan, seluruh program 1 tahun kita ganti semua konsepnya dengan virtual dan online learning. Nah, nanti saya akan share bagaimana AIA bisa secepat itu rubahnya, hitungan hari gitu ya, kita bisa rubah semuanya dari face to face menjadi virtual dan online learning. Nah, jadi itu tantangan berikutnya. Kemudian apalagi? Nah, ini nih balada susah sinyal ya nggak ya? Aduh, mau cari tim saya kemana ini orang ya, kok berebet banget gitu ya, internet connection katanya dan lain-lain ya, baik itu benar ataupun nggak benar, tapi saya rasa itu adalah tantangan seluruh dari kita ya. Ini saya juga minta maaf kalau saya memang tantangan limitation ya. Nggak semua orang punya resources yang enough ya untuk work from home. Nggak semua orang punya luxurious ruang kerja sendiri atau meja kerja sendiri ya. Kita mesti share sama anggota keluarga yang lain, benar kan? Kita mesti denger mungkin anak-anak di sebelah lagi ribut begitu kan ya, istri lagi masak atau apa dan lain-lain, itu terjadi ya. Saya rasa ini resources yang memang limited yang kita hadapi sama-sama ya. Nah, apakah ini akan mempengaruhi productivity? Tentu akan berdampak ke dalam productivity ya. Nah, sistem, laptop, internet connection, nggak semua punya wifi yang kenceng ya untuk bisa koneksi kerja dari pagi sampai malam, nggak semua bisa ya, dan lain-lain. Dan coordination pun pasti terganggu ya kalau memang kita nggak tahu caranya gimana. Nah, termasuk sampai kepada ujung-ujungnya bagaimana saya make sure tim saya punya performance yang benar, yang baik sesuai dengan ekspektasi. Ya, saya nggak pernah lihat dia ngapain di rumah, ya kan? Biasanya saya liatin tuh dia, saya tongkrongin jam 8 sampai jam 5, begitu kan? Nah, saya nggak tahu dia ngapain di rumah, gitu. Nah, gimana caranya supaya saya bisa memastikan dia perform? Nah, oke, jadi ini ada, saya yakin tantangan-tantangan yang kita alami sama-sama. Mudah-mudahan saya bisa bantu sharing berdasarkan pengalaman kami di AIA. Oke, silakan Mbak. Oke, nah saya akan memulai dengan ada 7 hal ya, 7 kunci yang bisa kita lakukan, bisa jadi tips untuk Bapak Ibu sekalian di dalam memanage remote working ya secara efektif ya. Yang pertama adalah tentu ya, nomor 1, infrastructure readiness. Nggak mungkin kita bisa work from home efektif ya, saya bilang efektif tanpa readiness dari kita punya infrastructure. Nah, ini sebetulnya AIA tidak membangun, kalau saya boleh sharing, infrastructure readiness in one night, tidak. Jadi sebenarnya di dalam tahun-tahun sebelumnya kita kan memang yang namanya meeting kan dengan regional, dengan grup ya, itu tiap hari ya. Dan kita dulu pakai Webex. Nah, tapi akhir tahun itu kita sudah mulai shifted ke dalam Microsoft Teams ya. Jadi itu memang sangat membantu ya. Kita mau video, kita mau audio, recording dan lain-lain itu bisa. Nah, yang kedua dari sisi HR. Kebetulan banget, saya nggak tahu ini kebetulan atau enggak, tapi Januari tahun ini kita baru saja launch HR platform ya, kita menggunakan Workday. Nah, kebetulan banget memang Workday ini kan memang didesain lebih user friendly begitu ya, bisa diakses juga lewat mobile phone, sehingga karyawan istilahnya nggak punya excuse gitu ya, nggak menjalankan kegiatan per HR-nya ya, approval dan lain-lain, submission ya, semua bisa dilakukan through their hands ya, anywhere, anytime gitu kan. Nah, jadi sebetulnya infrastructure itu number 1 ya, dan kebetulan banget memang saat Januari, kita nggak pernah tahu waktu Januari launch itu apa yang akan terjadi. Tahun lalu kita benar-benar
berjibaku gitu ya untuk memastikan sistem ini launch. Luar biasa effortnya ya. Kalau boleh hiperbola sedikit, saya nangis darah gitu ya. With the team, itu luar biasa effort yang kita keluarkan. Tapi nggak ada yang pernah tahu ternyata effort yang luar biasa itu ternyata waktu di bulan Januari kita launch, begitu Maret kita work from home, itu betul-betul kita feels like okay, kita kayaknya bisa nih work from home gitu ya. Ya udah kita jalanin aja gitu dengan beberapa protokol yang kita disiapin. Nah, tapi organization aja nggak cukup punya readiness infrastructure. Employee juga harus, karyawan juga mesti ya. Jadi IA juga tidak bisa menerapkan work from home untuk to everyone. Karena nggak semua employee itu punya kesiapan infrastruktur. Meskipun kita punya Microsoft Teams ya, kita punya Workday, tapi employee mungkin nggak punya laptop, gitu. Dan kita kan memang polisinya nggak boleh pakai laptop sendiri kan, harus pakai laptop kantor. Nah sehingga keterbatasan ini membuat beberapa karyawan memang harus masuk tetap ke kantor seperti itu, sehingga mereka tidak bisa. Tetapi for those kita ada sekitar 65%, 70% gitu ya kurang lebih, itu bisa gitu work from home. Tapi sisanya enggak. Selain daripada memang begitu PSBB dilonggarkan ya, waktu masuk transisi kami juga mulai melonggarkan ya, misalnya frontline boleh masuk gitu ya, sales boleh masuk ya. Nah, itu kita longgarkan sedikit-sedikit ya. Tetapi most of us sekarang juga masih ya work from home. Tapi artinya adalah infrastructure is number one. So Bapak Ibu, bila Bapak Ibu berpikir untuk melanjutkan model work from home ini in the longer term, ya mungkin ini adalah salah satu hal yang harus disiapin gitu ya for the longer run. Ya, I know there will be some investment on it, tapi I think itu worth it gitu ya untuk kita consider seperti itu. Silakan next Mbak. Yang kedua kuncinya adalah, nah ini yang kami terapkan ya. Pada saat kita mulai work from home ya, semua gamang, semua galau ya, semua nggak nyaman ya. Nah, tetapi satu yang kita mesti ingat, apa sih fokus kita? Ya, apa sih strategi kita? Apa sih inisiatif yang kita udah bikin di Januari gitu ya? Kita udah punya program setahun, pasti Bapak Ibu udah punya program setahun, target-target udah clear, tapi sekarang di-disrupt. Sekarang akhirnya mungkin nggak semua bisa dilakukan ya karena ada keterbatasan, karena kita di rumah gitu. Nah, tetapi silakan dipilih lagi mana strategi dan inisiatif yang masih bisa dilakukan ya, yang applicable dan bisa ditweak ya, dan akhirnya dirubah, di-revise ke dalam situasi seperti ini. Dan kuncinya yang kami lakukan adalah fokus. Ya, tempting sekali kita langsung. Saya pun merasa di awal-awal feel lonely, disconnected dan gak nyaman ya. Nah, tapi saya juga menguasai diri istilahnya begitu ya. Ini gimana nih? Karena kalau sayanya weak, pasti tim akan weak dan organization akan impacted gitu ya. Jadi saya mesti refocus lagi apa yang saya mesti lakukan dalam midterm period ini gitu ya, 6 bulan, setahun. Nah, itu yang akhirnya kita lakukan ya, karena saya believe vision itu drives behaviors. Kalau pemimpin itu atau kita sebagai manager kita tidak tahu what to do atau where to go, maka tentu karyawan dan tim kita pun ya seperti anak ayam ya, kehilangan induk begitu kan. Jadi we need to have a clear vision, what are we going to do, that it will drive our behavior, our team behavior. Nah, it comes from us. Nah, itu yang saya believe sekali ya. Nah, itu yang kedua yang saya bisa share yang kami sudah lakukan. Yang ketiga adalah tentu Jadi yang ketiga adalah saat kita sudah tahu fokus kita apa, strategi kita apa, tentu kita harus mengkomunikasikan ini dengan jelas, dengan spesifik kepada tim. Ya, apa sih KPI kita? Apa sih KPI-nya mereka? KPI tim kita. Ya, kesannya simple, tetapi di dalam kondisi work from home ini masing-masing bisa kehilangan arah. Ya, tim itu kalau lagi work from home kita nggak tahu kondisi di rumah dia bagaimana. Ya, sesulit apa dia ada di rumah. Karena itu kita perlu bantu mengkomunikasikan clearly apa sih ekspektasi kita, ya, apa outcome-nya gitu ya. Dan kalau mereka galau dan gamang bagaimana caranya, I think this is the role of managers to step down ya, untuk bantuin mereka step by step ya. Itu menurut saya key-nya. Nah, boleh next. Nah, ini adalah salah satu contoh
Ya, stop dulu. Ini salah satu contoh, boleh balik ya. Salah satu contoh bagaimana saya menerapkan contoh target yang spesifik pada tim. Nah, mungkin teman-teman nggak tahu ini grafik apa gitu ya. Tetapi ini contoh yang saya terapkan pada tim saya di learning development. Di tim saya learning development saat seluruh training face to face ditiadakan dan kami harus beralih, maka kami langsung shifted kepada online learning. Ini bukan virtual learning, tapi online learning. Tahun 2019, boleh dibilang online learning kita tuh 0. Gitu ya, 0. Jadi sejak Workday, memang online learning itu lebih dimudahkan. Dan, jadi kami punya 8.300 LinkedIn Learning yang bisa diakses ya oleh karyawan. Nah, tahun lalu nggak ada yang peduli, nggak ada yang mau akses, begitu ya. Nah, tahun ini Januari begitu launch, kita mulai campaign. Nah, awal-awal masih berat, turun naik gitu kalau dilihat grafiknya ya. Tapi saya memberikan target jelas kepada tim saya. Guys, saya pengen kalian achieve 40% ya, saya mau lihat dulu. Karena kan dulu 0 gitu, tiba-tiba sekarang 40% lumayan lah ya, kita test the water. Tim pertama-tama, waduh Bu, berat banget 40%, dulu aja 0, sekarang 40% gitu. Ya udah deh, coba dulu aja deh. Nah, begitu tim dikasih target yang spesifik, clear, saya tanya, oke, untuk mencapai 40% adoption rate, apa yang kalian akan lakukan? So they start to bikin beberapa campaign dan yang real strategi, ya. Oke, let's do it, saya bilang. Nah, ini hasilnya, ya, masih turun naik waktu Mei, jatuh banget karena lagi Lebaran ya. Jadi meskipun work from home, people tetap ambil cuti ya untuk spend with the family. Nah, itu yang yang contoh ya di mana kita kasih target ya. Di bulan akhir-akhir ini memang makin baik nih ya di bulan Juni ya. Jadi awareness kaget juga kita ya bisa sampai begitu banyak begitu karyawan beyond 40%. Artinya apa? Artinya tim saya udah curiga nih pasti target mau dinaikin gitu kayak orang sales ya. Iya betul, targetnya saya naikin. Targetnya saya naikin karena adoption mereka bagus sekali gitu loh. Campaign kalian sukses banget ya, during the work from home ini ya. Oke, yang kedua contohnya adalah kita bisa kasih spesifik target untuk Mbak, silakan Mbak yang ini Mbak. Yes. Nah, ini adalah saya talent profile. Jadi saya punya features yang lain ya. Bisa dalam bentuk apapun. Saya kasih target juga ke mereka, tapi masih baru mulai ya. Jadi saya masih pantengin terus nih ya setiap week, setiap minggu tuh saya punya meeting khusus untuk bahas yang this particular topic. Ya, saya tanya gimana caranya ya, bagaimana rate-nya week to week gitu. Jadi itu cara kita memastikan tim kita nggak kehilangan arah. Ya, dengan target jelas, dibantuin juga, kita kerja bareng, tapi I give them more empowerment lah ya. Untuk mencapai what do they want gitu ya. Nah berikutnya kita bisa lakukan dalam bentuk yang lain-lain. Nah ini juga program yang lain ya. Ini program yang lain intinya setiap tim saya, setiap tim departemen saya kasih target yang clear ya. Memang kalau kita sebut target pasti bukan target yang kualitatif ya. Target itu sebaiknya kuantitatif ya. Apapun itu diusahakan selalu kuantitatif supaya tidak ada bias, tidak ada antara versi kamu dengan versi saya ya. Versi kita sama, baseline-nya sama begitu ya. Jadi ini beberapa contoh yang mungkin Bapak Ibu juga bisa terapkan gitu ya. Saya share di sini untuk dalam usaha Bapak Ibu masing-masing. Nah, berikutnya adalah kunci keempat. Nah, ini penting banget ya. Setiap hari sejak work from home ya, kami melakukan daily check-in ya, sehari 2 kali. Ya, pagi-pagi 8.30 ya. Kita udah check in ya, ini bahkan even better daripada kita waktu masih work from office. Work from office meeting itu seminggu sekali ya. Kenapa? Karena tiap jam mungkin Desi bisa datang ke meja dia kan ya. Jadi nggak perlu daily check in. Tetapi di work from home ini kita melakukan setiap hari ya daily check in seperti itu. Nah, kemudian berikutnya adalah boleh klik satu lagi. Karena saya percaya right behaviors itu akan lead to results expected ya. Dan ternyata memang setelah kita melakukan disiplin ini dan saya juga bikin survei ya kepada seluruh karyawan ya, terutama managers yang kami survei bahwa mereka sudah melakukan disiplin ini. Ada sih yang ngaku nggak melakukan gitu ya. Tapi yang melakukan jauh lebih banyak, sekitar 95% mereka sudah melakukan daily check-in. Dan itu akan berdampak kepada apa? Kepada productivity. Dan memang hasil kita from month to month, especially kemarin di Juni waktu kita lihat,
itu resultnya luar biasa ya, above the target. Ya itu luar biasa sih. During the pandemic, zaman lagi susah gitu ya, cara kerja juga baru gitu, tapi kita bisa meningkatkan productivity luar biasa. Kita percaya itu bukan barang satu malam, tapi kita melakukan ini memang butuh disiplin dan habit ya, yang kita pupuk, especially di working from home udah 4 bulan ya kita lakukan ini. Nah itu yang beberapa hal yang kami lakukan, bisa menjadi sharing juga untuk Bapak Ibu. Berikutnya adalah, nah ini yang kami berikan supaya productivity bisa lebih tinggi, kerjaan bisa lebih cepat jalan. Karena kalau semua di-escalate ke level atasan, maka banyak yang terhambat di bawah. Ini yang saya berikan juga kepada tim ya. Mereka melakukan banyak pekerjaan, ngedeal sama vendor within the framework of course ya. Do whatever it takes ya. Selama within the framework I give to them. Nah itu akhirnya bisa cepat begitu ya jalan. Nah ini saya tahu apalagi di work from home itu nggak gampang. Tetapi kita bisa define apa yang bisa kita putuskan dan apa yang bisa di operational level decisions bisa mereka lakukan juga ya. Saya rasa ini worth to consider ya. Nah ini berikutnya adalah yang penting. Kalau tadi ada daily check-in, ini juga ada consistent monitoring ya. Kuncinya adalah konsisten, bukan dimonitor sekali-sekali. Kuncinya konsisten. Ini yang kami alami sih. Untuk beberapa project saya handle banyak sekali project maupun dengan global project. Yang kami lakukan adalah satu ya, konsisten. Jadi setiap minggu pasti dicek ya, udah sampai mana datanya, sampai mana, apa yang dilakukan dan lain-lain. Berat pertamanya, tetapi begitu dilakukan semua udah ngikutin pace-nya kita, udah ngikutin, mereka udah siapin data sebelum meeting, dan akhirnya bergulirnya cepat gitu ya. Jadi saya nggak tahu kamu di rumah bagaimana, apakah kamu bangun jam berapa, apakah kamu tidur siang, apakah kamu malas-malesan, saya nggak tahu. Tetapi yang saya tahu adalah hasil kamu ada dan terlihat dengan jelas. Nah itu kan artinya memang kita membebaskan keseharian, tapi kita melihat kalau prosesnya benar, progresnya benar, hasilnya pasti benar, gitu ya. Nah itu yang kami lakukan. Boleh ya, ini adalah contoh-contoh yang kami lakukan ya. Jadi dari awal saya minta tim itu untuk mendefine apa kegiatan mereka, karena saya tahu tim saya tuh galau ya waktu work from home, bingung, kayaknya kehilangan arah. Nah, jadi saya minta, okay guys, tolong list down what is your main task, what is your BAU ya, business as usual ya, policy and procedures yang memang waktu itu lagi project kita, banyak sekali policy yang kita harus rubah dan benerin ya. Terus kita juga ada project change management juga dari grup ya, yang kita harus jalanin 18 negara. Kemudian juga ada projects ya. Nah, setiap orang tuh punya project rata-rata yang memang saya kasih gitu ya untuk bigger purpose. Nah, mereka nggak gampang loh bikin begini ya, nggak gampang. Jadi mereka need times untuk bisa mendefine berapa lama yang mereka butuhkan, apa dan ini adalah activity log ya, yang menjadi panduan mereka. Dan yang saya monitor lewat ini, udah selesai belum? Nah, of course from time to time ini bisa berubah ya, tergantung daripada apa yang kita mau kerjakan ya. Tapi ini bisa menjadi panduan ya supaya nggak get lost ya, nggak get lost. Oke, berikutnya adalah ini. Nah, yang tadi yang saya share ya sebelumnya, boleh diklik, ini contoh ya, monitoring through data ya. Jadi kalau monitoring, saya sarankan tidak kita monitoring kegiatan. Kamu udah lakukan apa ABC. Nah, tapi juga kita bisa monitoring based on the data. Ya, data driven is always powerful ya. Tanpa data kita blind. Tapi dengan kita data through data we can make the clearer ataupun better decisions. Nah, ini yang kami tanamkan juga within the team. Jadi mereka udah mulai terbiasa meskipun kami di HR team, tapi kita harus terbiasa dengan work with the data ya, seperti itu. Nah, terakhir dari beberapa tips dari kami adalah tentu tim itu harus diperhatikan ya, bukan cuma kerjaan dimonitor ya, tapi juga capability mereka harus diperhatiin ya, kemampuan mereka mumpuni nggak
apakah mereka kayak inilah ya, kayak dikasih vitamin nggak gitu ya, jangan disuruh kerja terus gitu ya, tapi diperhatiin juga ya, apakah mereka butuh sesuatu penyegaran, apalagi di rumah ya, udah di rumah pusing. Kadang-kadang orang bilang antara profesional sama personal udah nyampur loh di rumah ya. Ada yang apa, meeting jam 12 siang begitu kan ya, tangan kiri gendong anak, tangan kanan masak, tapi habis telepon, call begitu kan, itu balada ya, work from home, which is true, itu dialami. Jadi mereka feel I don't have the me time, ya. Saya capek gitu kadang-kadang ya. Jadi kita tuh butuh refresh tim kita ya. So ini juga kita perhatiin ya dari awal. Rasanya tim itu lelah gitu ya di rumah, udah biasa di kantor. Kadang-kadang ada yang minta, Bu Des boleh nggak sih saya ke kantor buat apa? Untuk me time. Karena di rumahnya digangguin. Ada yang digedor-gedor anaknya gitu ya, sampai harus mengunci pintu kamar gitu ya. Aduh sedih banget kan ya. Nah itu memang situasi yang sangat tidak menyenangkan gitu ya. Nah, jadi kita harus perhatikan tim kita kondisinya bagaimana. Bukan cuma kerjaan mereka beres nggak beres, tapi secara mentally mereka sehat nggak, begitu kan ya. Kita harus pastikan ya. Dan juga secara capability apakah mereka juga refresh ya. Nah, ini ada beberapa hal yang kami lakukan boleh diklik Mbak. Beberapa hal yang kami lakukan untuk menyegarkan mereka ya. Jadi setiap Senin ya, kami kasih mereka video kan, enak nonton kan. Tapi video-video tiap Senin yang kami kirimkan tuh macam-macam ya, mengenai productivity, managing stress, working from home, well-being, gimana supaya efektif pagi-pagi hari saya, dan lain-lain. Nah, video ini semuanya ada di workday learning kita gitu ya. Jadi mereka tinggal, ini cuma 20 menit, 15 menit gitu ya mereka belajar. Jadi mereka senang. Itu yang membuat tadi trending saya punya digital learning naik ya, karena topiknya kita pilihin yang menarik-menarik ya. Tim saya pinter-pinter ini ya, tapi jadi hijack tim saya ya. Oke, nah jadi mereka tuh pinter-pinter ya cari topik ya, dan menarik kebahasannya. Itu yang bikin adoption rate-nya naik begitu ya. Tapi mereka juga punya ide bagus-bagus. Bu Desi, gimana kalau kita bikin webinar? Oh oke, webinar apa? Gini Bu, itu waktu itu sebelum THR ya. Bu, ini kan kita situasinya lagi pada deg-degan, orang terima THR enggak begitu ya, bukan berarti ayah nggak kasih THR ya, tapi kan in majority pasti orang-orang punya kekhawatiran ya, ekonomi melemah ya, lagi global crisis. Gimana Bu kalau kita bikin kiat mengelola keuangan? Kita panggil salah satu pembicara terkenal gitu. Ya oke, boleh kita bikin webinar. Nah itu semangat tuh karyawan ya, di tengah-tengah mereka punya keterpurukan gitu di rumah gitu kan, dikasih kerjaan bertubi-tubi, jadwal makin banyak. Nah kita kasih mereka refresh gitu kan, kita panggil pembicara yang lain, begitu masukin ke new normal, kita panggil lagi pembicara gimana embracing new normal ya, perlu takut nggak sih, apa sih itu worry, apa itu anxious dan lain-lain. Jadi mereka tuh bisa oke, sewaktu-waktu kalau kita balik ke kantor, if ya saya lebih siap seperti itu ya. Terus dari awal-awal tuh kita bicara leading virtually juga ya, kita kasih webinar, seminar, training dan lain-lain ya. Dan lain-lain. Jadi ini contoh-contoh aja yang kita harus perhatiin tim kita ya, dan juga karyawan secara pada umumnya kalau kita sebagai HR seperti itu. Nah, saya lanjut materi saya yang terakhir adalah mengenai bagaimana kita mengukur productivity. Karena udah lakukan tadi 7 step, for example 7 hal. Sekarang gimana sih ngukur produktif nggak produktif ya. Saya mau kasih simple ways. Mungkin Bapak Ibu biasa dealing sama konsultan ternama atau dunia begitu ya, mereka bisa kasih Bapak Ibu tools yang macam-macam ya, tapi at the end kan kita mesti bayar mahal gitu kan ya. Nah ini saya kasih simple way yang kita bisa lakukan sendiri gitu ya, within our organization. Nah yang pertama adalah organization KPI review. Tentu di level direksi dan di level people manager semua melakukan review. Nah, bisa based on key projects yang memang udah ditetapkan ya, apa yang menjadi KPI-nya itu dibicarakan secara terbuka ya. Anda bisa gunakan mungkin traffic light dan lain-lain, presentations ya, supaya semua juga bisa melihat where are we now ya. Kami punya strategic pillars ya di AIA. Kita punya beberapa pillar project sampai 2024 gitu ya, dan ada beberapa yang kita ukur from time to time. Nah, keberhasilan productivity kita bisa diukur dari situ ya. Kita punya high level review ya, KPI. Oke, itu yang pertama. Yang kedua adalah team assessment ya. Nah, ini sebetulnya bisa menggunakan ada yang tadi nggak, coba boleh diklik ya.
Saya kasih contoh nggak? Ya, nah bisa menggunakan activity log yang tadi, tapi bisa di deep dive sampai ke level unit kerja, sampai ke level manager yang di bawah. So they can mark whether itu udah red, yellow atau green, ya. Itu aja, nggak usah terlalu dalam, nanti semua pusing ya bikinnya. Jadi dari activity log para unit kerja ya, mereka bisa kasih review ke atasan ya. Where are they now? Apakah banyak project yang red, apakah banyak yang yellow, atau banyak yang green? Nah, di situ kan kita bisa punya visibility ya. Mungkin kita yang ada di level yang lebih atas, ataupun kita yang di tengah-tengah, kita bisa punya visibility where are we now? Ya, apakah banyak merahnya, banyak kuningnya, atau banyak hijaunya? Ya, ini bisa digunakan tim assessment sebetulnya. Tapi tentu ini harus honest ya. Jadi kita harus brief mereka. Tujuannya adalah ini perbaikan ya, bukan punishment. Nah, ini bisa dilakukan Bapak Ibu sebagai salah satu tips ya. Berikutnya adalah apa nih? Ini udah pasti paling powerful kalau dilakukan dengan benar ya. Ini candid, ini honest ya, feedback, performance appraisal ya. Ini bisa dilakukan biasanya kan setahun 2 kali. Tapi feel free to do more according to your organization nature ya. Ada yang culture-nya 2 kali, ada yang culture-nya lebih, silakan. Tetapi kalau kita set KPI dengan benar, maka harusnya bisa mereflect kepada productivity. Ya, kalau KPI-nya tercapai, ya pasti productivity-nya meningkat. Ya, selama KPI-nya di-set dengan benar. Ya, nah jadi regular performance appraisal selalu menjadi cerminan yang sangat baik ya untuk melihat apakah kita sukses nggak. Misalnya sekarang lagi mid-year review kan kita semua ya, saya believe. Nah, di situ kita bisa lihat apakah kita udah achieve untuk setengah tahun ya, atau masih belum. Kalau belum, saya rasa ini menjadi measurement yang sangat valid ya untuk bisa kita pakai. Oke, berikutnya adalah kami melakukan di AIA Productivity Pulse Check ya. Baru aja selesai, resultnya kami udah olah, direksi udah di brief semuanya, dan kita lagi bikin action plan sekarang ya. Nah, jadi Bapak Ibu bisa menggunakan beberapa questions di sini saya kasih untuk mengukur productivity dari karyawan, dari seluruh karyawan ataupun your own team gitu ya, nggak apa-apa. Self discipline mereka dalam melakukan daily check-in. Mereka lakukan apa enggak ya? Anda bisa menggunakan mungkin skala Likert ya 1 sampai 5 gitu ya. Nah, apakah tim juga melakukan, for example, apakah tim Anda melakukan atau mensubmit pekerjaan within the timeline ya, within the SLA misalnya, itu juga bisa ya dilakukan. Karena ini bisa anonim ya, bisa ada nama terserah ya. Nah, kemudian juga bisa dicek mengenai team engagement ya, because kita mungkin nggak tahu ya, mungkin yang timnya besar, we don't have visibility juga kan melihat bagaimana sih tim engagement di bawah, itu bisa dicek juga ya. Team capacity versus workload, nah ini menarik ya. Memang di AIA projectnya kan deadline-nya kemarin semua begitu ya, jadi projectnya itu banyak banget gitu. Nah tetapi waktu kita cek ada yang workload-nya lebih dari 100% capacity-nya gitu ya, jadi intinya apa, udah overwhelmed. Ada juga yang masih 90%, 100%, ada yang 70% sampai 100%. Jadi they're very honest ya dalam memberikan feedback. Sehingga kita bisa tahu kalau kapasitasnya itu besar tapi workload-nya rendah, artinya mereka masih underload, apa yang salah? Jangan-jangan model work from home itu nggak cocok buat mereka. Nah, dari sini sebetulnya survei, kami membuat model terhadap working from home. Model yang cocok WFH di dalam AIA itu yang seperti apa? Nah, survei ini bisa memberikan kita preferensi ya ke arah sana, ya, productivity team dan bahkan others productivity. Ya, jadi kita bisa menilai function yang lain, division yang lain, apakah mereka produktif during this working from home. Ya, jadi mereka saling menilai dan kita bisa lihat siapa division yang paling being recognized oleh other people yang dianggap highly increase productivity-nya. Ya, di situ kita lihat, oh berarti function ini cocok untuk model work from home. Yang paling rendah kita bisa lihat, oh jangan-jangan dia nggak cocok. Mungkin dia punya barrier, mungkin dia sangat attached sama sistem yang ada. Mungkin dia attached sama masih ada manual paperwork, bisa aja loh gitu kan ya. Nah yang kayak gitu-gitu kita perhatiin ya. Dan of course kita mesti tanya challenges mereka to be produktif itu apa. Jadi ini verbatim aja.
Saya rasa sih itu ya, Bapak Ibu yang bisa saya sharingkan, semoga berguna gitu ya untuk productivity di tempat masing-masing.